Sapa aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatan Channel. Jumpa lagi dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari ini, Rabu 2 Februari 2022. Hari ini kita merayakan pesta Yesus dipersembahkan di bait Allah. Sapaan sabda Tuhan yang akan kita dengarkan hari ini diambil dari Injil Lukas bab 2 ayat 22 sampai dengan 40. Renungan dipersiapkan oleh Suster Maria Luciana PRR dari komunitas novisiat PRR yang Kemie Larantuka, Flores Timur, NTT, dan akan dibawakan oleh Suster Maria Sifra PRR yang saat ini berada di Manila, Filipina. Tema renungan kita hari ini adalah misteri di balik persembahan. Mari kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa bersama, dengan terlebih dahulu kita mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, nama-Mu hendak ku puji. Engkau amat agung, berdandan sinar kebesaran. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu, maka semuanya akan diciptakan lagi, Dan Engkau akan membaharui muka bumi. marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, hari ini Yesus Putra-Mu dipersembahkan ke hadapan hadirat-Mu. Kami mohon, sucikanlah hati, budi, pikiran kami, agar kami pantas dan layak menjadi putra-putri-Mu. Tuntunlah kami pada jalan yang benar, agar setiap persiarahan hidup kami menjadi persembahan yang pantas di hadapan-Mu. Dengan perantaraan Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan sabda Tuhan. Sapaan Tuhan hari ini dari Injil Lukas bab 2 ayat 22 sampai dengan 40. Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan Simeon dan Hana. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah, dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus, anak itu, dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya
apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang dari Allah, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah, dan siang malam beribadah dan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Salam jumpa lagi Bapak Ibu, para sahabatku yang terkasih. Selamat merayakan pesta Yesus dipersembahkan dalam bait Allah. Permenungan kita hari ini diberi tema misteri di balik persembahan. Bapak Ibu, para sahabatku yang terkasih, pada suatu waktu saya membaca sebuah buku tentang Santa Catalina. Pada bagian dari buku ini ada subjudul Kesaksian Catalina tentang Misa Kudus. Dalam kesaksiannya tentang Misa Kudus, dikisahkan bahwa Bunda Maria datang kepada Catalina memperlihatkan semua yang terjadi pada saat Misa Kudus berlangsung. Pada bagian ritus persembahan, ada beberapa hal yang terjadi. Terlihat semua malaikat pelindung dari orang-orang yang hadir dalam misa itu. Masing-masing malaikat pelindung menyampaikan persembahan dan doa-doa di hadapan altar Tuhan. Mereka memperlihatkan ekspresi wajah yang berbeda-beda. Ada malaikat pelindung yang begitu menawan, begitu bercahaya, tetapi ada juga yang memperlihatkan wajah sedih. Barisan pertama dari para malaikat itu membawa sesuatu untuk dipersembahkan di altar Tuhan. Persembahan mereka adalah intensi-intensi penyerahan diri mereka dan memasukkan sesuatu di kotak persembahan atau kotak derma. Mereka itu dikatakan malaikat pelindung dari orang-orang yang sadar akan misteri dan makna dari Misa Kudus. Mereka yang mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Kemudian
Di belakang barisan para malaikat yang pertama tadi, datang malaikat-malaikat lain tanpa membawa sesuatu. Mereka datang dengan tangan kosong. Lalu Santa Perawan Maria mengatakan kepada Catalina bahwa mereka ini adalah malaikat pelindung dari orang-orang yang ada di dalam gereja ini, yang mengikuti misa ini, tetapi tidak mempersembahkan apapun. Mereka tidak ada niat untuk mengalami misteri Allah selama misa itu terjadi. Sehingga para malaikat pelindung mereka tidak mempunyai sesuatu pun untuk dipersembahkan, untuk dibawa ke altar Tuhan. Kemudian di akhir prosesi persembahan, datang lagi malaikat-malaikat yang lain. Mereka tampak sedih, tangan mereka terkatup, tetapi mata mereka melihat ke bawah. Mereka ini adalah para malaikat pelindung dari orang-orang yang ada di dalam misa kudus ini, yang hadir dalam gereja itu, tetapi sebenarnya mereka tidak menginginkannya untuk mengikuti Ekaristi. Orang-orang yang merasa terpaksa datang ke gereja karena sebuah kewajiban saja, atau karena merasa tidak enak dengan orang lain. Mereka tidak ada kerinduan untuk ambil bagian dalam misa kudus. Mereka hanya datang duduk, tetapi pikiran mereka kemana-mana, ke pekerjaan mereka, ke aktivitas-aktivitas mereka yang lain, kepada kesenangan-kesenangan pribadi mereka. Malaikat pelindung mereka ini maju dengan sedih hati, sebab mereka tidak mempunyai suatu pun untuk dibawa ke altar Tuhan. Inilah yang terjadi dalam bagian liturgi persembahan yang diperlihatkan oleh Bunda Maria kepada Santa Catalina. Bapak Ibu, para sahabatku yang terkasih, beberapa hal penting dari kesaksian Santa Catalina tentang persembahan dalam misa kudus. Yang pertama, persembahkanlah diri kita dalam Ekaristi Kudus itu. Persembahkanlah penderitaan kita, rasa sakit kita, harapan-harapan kita, kesedihan kita, dan persembahkan sukacita kita. Persembahan dalam misa mengandung nilai yang tak terhingga. Kita tidak boleh ingat diri saja dalam perayaan Ekaristi. Doa-doa kita mestinya mengingat juga orang-orang lain. Misalnya pertobatan orang berdosa, perdamaian dunia, berdoa untuk sanak saudara kita, tetangga kita, sesama kita, untuk mereka yang mempercayakan diri pada kita, yang meminta doa dari kita. Minta pada Tuhan sebanyak-banyaknya. Makna lain dari kesaksian Santa Catalina ini: jangan buat sedih malaikat pelindung kita. Persembahkan sesuatu kepada Tuhan dalam misa kudus. Tadi sudah dikatakan, doa-doa kita, harapan kita, orang-orang yang perlu kita doakan, itulah persembahan, intensi-intensi kita. Kalau kita punya sesuatu untuk bisa masukkan ke dalam kotak persembahan, persembahkan itu. Dengan persembahan itu, kita telah membuat malaikat pelindung kita bersukacita, membawa sesuatu ke hadapan Tuhan. Yang ketiga, persembahan yang paling menyenangkan Tuhan adalah ketika kita mempersembahkan diri sebagai korban bagi orang lain, agar Yesus dengan datangnya ke dunia dapat mengubah kita melalui jasa-jasanya sendiri. Bapak Ibu, para sahabatku yang terkasih, perayaan Yesus dipersembahkan di Bait Allah yang kita rayakan hari ini merupakan sebuah peristiwa awal dalam kehidupan Yesus. Bagi Gereja Katolik, persembahan tersebut merupakan peristiwa bahagia yang keempat, peristiwa gembira yang keempat dalam doa Rosario.
Peristiwa ini juga merefleksikan kebiasaan persembahan ibu-ibu setelah 40 hari melahirkan seorang anak, yakni wajib menjalani upacara penyucian. Upacara itu diadakan di Bait Suci di Yerusalem. Maria dan Yusuf pun melakukan tradisi iman ini, mempersembahkan anak laki-laki sulung kepada Allah. Tentu mungkin ada yang berpikir bahwa Yesus kan putra Allah, anak Allah, dia pun adalah Allah sendiri. Mengapa harus dipersembahkan lagi? Ya, benar. Dia adalah anak Allah. Dia adalah Allah. Tetapi Yesus telah berinkarnasi menjadi manusia. Jadi, Maria dan Yosef merasa wajib menjalankan tradisi-tradisi iman ini. Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih, mengapa Yesus harus dipersembahkan di Bait Allah? Bait Allah itu tempat suci, mempunyai peranan yang sangat penting, karena inilah tempat awal dan akhir pernyataan diri Yesus. Misteri misi Yesus tersirat dalam persembahan ini. Yesus, seperti yang kita ketahui, adalah juru selamat. Dia juga sekaligus menyingkapkan kepada orang tuanya beberapa ciri misinya. Ia adalah hamba Allah, terang bagi bangsa-bangsa, kemuliaan bagi Israel, kelepasan bagi Yerusalem. Dalam kisah Injil ini juga digambarkan peranan Maria dan Yosef, peranan yang sangat menonjol dari kedua orang tua Yesus. Mereka sangat setia menjalankan hukum Tuhan. Dengan mempersembahkan Yesus kepada Allah, mereka menunjukkan bahwa Yesus memang milik Allah. Mereka harus kembalikan dia kepada Bapanya. Dengan demikian, mereka punya andil dalam tahap awal misi Yesus. Selanjutnya, mereka mendidik Yesus agar ia siap melaksanakan misinya pada waktu yang sudah ditentukan. Bapak Ibu para sahabatku, mari menyelami misteri di balik sebuah persembahan. Yesus dipersembahkan, artinya ia dikembalikan oleh orang tuanya kepada Allah di rumahnya yang suci. Melalui Maria dan Yosef, Yesus sudah menunjukkan ketaatannya kepada semua tradisi iman. Pergi ke rumah Bapa, pergi ke tempat doa, pergi ke gereja, pergi ke dalam keheningan batin kita. Persembahkan diri kita kepada Allah dengan tulus, dengan sebuah kemauan, dengan segenap jiwa dan raga kita. Pergi kepada Yesus yang adalah tujuan persembahan diri kita. Biarkan malaikat-malaikat pelindung kita senang mempersembahkan diri kita di hadapan Allah. Sediakan sebuah persembahan yang tulus dari kita untuk Tuhan, terutama sikap hati kita. Tuhan memberkati. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita kepada Tuhan. Ya Bapa yang Maha Pengasih, kami mempersembahkan seluruh perjalanan hidup kami hari ini di hadapan hadirat-Mu. Berkati segala usaha, perjuangan, dan niat baik kami hari ini, agar apa yang kami lakukan hari ini menjadi suatu persembahan yang pantas di hadapan hadirat-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa untuk para tenaga kerja sosial yang bekerja secara sukarela untuk membantu kesejahteraan banyak orang, baik di bidang kesehatan, pendidikan, pastoral, dan sebagainya. Semoga segala pengorbanan dan perjuangan mereka mendapat berkat yang berlimpah dari Tuhan.
Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. untuk anak-anak yang kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tua mereka, anak-anak yang diterlantarkan, anak-anak yang mengalami penolakan. Semoga mereka juga mendapatkan kesejahteraan dan keadilan melalui orang-orang baik yang ada di sekitar mereka. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita secara pribadi maupun secara keluarga. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. kita satukan semua doa dan harapan kita kepada Tuhan dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari, Doakanlah kami, Santo Yosef, doakanlah kami, Santo Gabriel, doakanlah kami, Santo Santa pelindung kita masing-masing, doakanlah kami, terpujilah kiranya Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. dalam nama Bapa Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu para sahabatku yang terkasih sudah berdoa bersama kami. Jumpa lagi dengan kami dalam Doa dan Kekuatanku channel di hari berikut. Kami akan selalu hadir menyapa setiap hati. Terima kasih.